Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel Kenyataan Hidup. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan makna dari filosofi sesaji, cok bakal, dan ubo rampe. Manusia hidup saling berdampingan di alam semesta ini. Berbijak dari pemahaman seperti itu menyadarkan kita bahwa salah satu kewajiban dan tujuan utama manusia hidup di bumi ini adalah untuk saling menghormati, saling menghargai, saling berwelas asih, dan mengasihi antar sesama makhluk hidup. Filsafat hidup orang Jawa menanamkan suatu kesadaran kosmologis di mana kita harus menghargai, menghormati, dan memperlakukan seluruh benda hidup maupun benda-benda tidak hidup dengan cara adil, welas asih, serta bijaksana. Manusia yang memahami kebijaksanaan hidup mengekspresikan rasa syukur tidak cukup hanya dengan sekedar ucapan manis di mulut saja, melainkan akan mewujudkan rasa syukur itu dalam suatu manifestasi yang nyata berupa perbuatan atau tindakan real yang bermanfaat bagi kehidupan. Misalnya sedekah. Selain sedekah, manusia juga berdoa. Berdoa memohon keselamatan, doa permohonan untuk mewujudkan suatu tujuan baik, dan seterusnya. Sedekah merupakan cara terbaik untuk memantaskan diri kita agar senantiasa menjadi manusia yang layak menerima anugerah. Sedekah dilakukan atau dilaksanakan tidak terbatas hanya kepada antar sesama manusia, melainkan bisa dilakukan kepada tumbuhan, binatang, bahkan makhluk halus sekalipun. Nilai esensial dari sedekah yaitu berupa bentuk ekspresi real atau nyata dan sifat kasih sayang atau welas asih antar sesama makhluk. Maksud dan tujuan dari seseorang membuat cok bakal, sesaji atau bancaan, sesajen atau bebono, dan sebagainya tidak lain untuk mewujudkan rasa menghormati, menghargai, bentuk rasa syukur kepada Tuhan, sekaligus sebagai ekspresi sikap welas asih secara nyata kepada seluruh makhluk penghuni semesta. Seringkali salah menafsirkan dan berprasangka negatif tanpa memahami ataupun mengerti makna yang sesungguhnya dari suatu perbuatan atau tindakan. Berikut ini kami ulas sedikit, semoga membantu menambah cakrawala ilmu, pemahaman, dan membuat kita semakin bijaksana dalam menyikapi suatu peristiwa. Pertama, cok bakal. Cok atau pecok atau gecok artinya cikal atau asal. Bakal artinya permulaan. Cok bakal atau gecok bakal merupakan simbol permulaan dalam kehidupan yang berawal dari ketiadaan menjadi ada, serta merupakan simbol hubungan antara Tuhan dengan manusia atau sangkan paraning dumadi. Telur menyimbolkan asal muasal, cikal bakal atau permulaan kehidupan manusia. Masyarakat Jawa menggunakan cok bakal sebagai media awal dalam melaksanakan suatu kegiatan serta sebagai sedekah, juga simbolis rasa syukur kepada Tuhan agar kegiatan yang mereka laksanakan lancar tanpa halangan. Banyak upacara adat atau ritual yang menggunakan cok bakal, antara lain awal tanam dan panen padi, pernikahan, pembangunan rumah baru, bersih desa, tradisi petonan atau 7 bulanan bayi, tradisi adat atau upacara yang hanya ada di daerah tertentu, misal larung sesaji, ruwahan, sedekah bumi, sedekah gunung, dan lain-lain. Cok bakal biasanya terdiri dari telur, bunga setaman, buah-buahan, jajan pasar, bumbu dapur, jamu atau tanaman obat, daun sirih yang diletakkan dalam satu wadah dari daun pisang bernama takir. Kedua, sesajen atau sesaji. Sesajen bisa merupakan makanan, minuman, barang-barang yang disediakan untuk kebutuhan ritual atau upacara adat.
Sesaji dalam upacara atau ritual adat biasanya berbeda antara upacara adat satu dengan yang lainnya. Misal sesaji untuk memetri weton atau peringatan hari kelahiran tentu berbeda dengan sesaji untuk mitoni atau selamatan 7 bulan kehamilan, dan berbeda pula dengan sesaji untuk peringatan kematian. Namun ada barang-barang yang sudah pasti ada dalam setiap sesaji, misalnya bunga-bungaan, yaitu kembang setaman, kembang telon, jajan pasar, kemenyan, dan sebagainya. Sesaji atau sesajen dalam budaya Jawa dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sesajen bancaan. Sesajen bancaan ditunjukkan untuk sedekah, terutama kepada manusia. Bancaan biasanya berupa nasi tumpeng, lauk pauk, sayur mayur, jajan pasar, dan buah-buahan yang dibuat untuk dibagikan kemudian dimakan bersama dengan masyarakat. Untuk itu, bancaan biasanya dibuat dengan rasa yang enak di lidah dan berupa hidangan khusus yang menimbulkan selera makan. Membuat bancaan tidak boleh sembarangan, melainkan harus dibuat senikmat mungkin agar orang-orang yang kita sedekahi senang dan bahagia. Sesajen bebono. Sesajen merupakan bahasa Jawa dari sesaji, tetapi istilah sajen lebih familiar untuk menyebutkan sesaji yang bukan berupa bancaan. Bentuk sajen biasanya tidak selalu berupa hidangan yang enak dimakan, bahkan kadang merupakan bahan-bahan yang tidak enak dan tidak mungkin untuk dikonsumsi oleh manusia. Misalnya kembang setaman, minyak wangi, kemenyan, dupa, kunyit mentah, delingo, dan bangle. Sama dengan bancaan, bebono juga merupakan sedekah. Tujuannya adalah untuk bersedekah kepada sesama makhluk penghuni planet bumi. Sebagai manusia yang arif dan bijaksana, manusia yang berkesadaran kosmologis akan menyadari bahwa hidup di dunia ini selalu berdampingan dengan beragam makhluk hidup yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Dalam konteks bebono, pengorbanan atau sedekah sebagai ekspresi kasih sayang itu lebih difokuskan kepada bangsa halus. Mereka juga makhluk hidup yang diciptakan Tuhan untuk mengisi jagat raya ini dalam fungsinya masing-masing sesuai hukum alam atau kodrat yang berlaku. Untuk berperan serta dalam tata hukum keseimbangan alam, sudah selayaknya bangsa manusia sebagai makhluk paling sempurna, maka sempurnakan pula perilaku yang adil dan bijaksana sebagai bagian dari makhluk hidup yang beradab dan santun kepada alam semesta dan seluruh penghuninya. Selanjutnya, sesajen pisungsung. Pisungsung adalah persembahan. Dalam konteks ini, pisungsung lebih difokuskan kepada eksistensi supranatural. Misalnya, dahyang, punden, sing bahu rekso. Eksistensi supranatural yang dianggap memiliki kekuatan menjaga, melindungi suatu tempat, misalnya seperti di candi, umbul atau mata air, gunung, laut, dan biasanya pisungsung juga diberikan untuk menghormati leluhur atau keluarga yang telah meninggal atau kerabat yang masih ada hubungan darah, misalnya kakek, nenek buyut, mbah canggah, mbah wareng. Selain itu, pisungsung merupakan simbol dan wujud ekspresi nyata bakti kepada para leluhur yang telah meninggal berupa suatu persembahan. Pisungsung tidak terbatas benda fisik, bisa juga berupa persembahan melalui lisan, misalnya doa, ucapan terima kasih, ucapan sembah pangabekti, hingga persembahan berupa tindakan nyata, misalnya ziarah kubur, nyekar, ritual menghaturkan aneka ragam ubur rampe untuk pisungsung, membersihkan pusara, dan lain sebagainya. Ketiga, ubur rampe. Ubur rampe adalah seperangkat makanan, minuman, segala alat dan piranti, barang-barang yang digunakan serta dibutuhkan dalam sebuah ritual. Antara cok bakal, sesajen maupun ubur rampe biasanya dimaknai sama saja, tidak dibedakan secara spesifik. Sesaji atau sesajen biasanya familiar di masyarakat
untuk menyebut satu paket berisi ubur rampe atau seluruh piranti yang diperlukan dalam suatu ritual. Ubur rampe untuk menyebut komposisi dari benda atau barang yang diperlukan untuk membuat satu paket sesaji. Misal, sesaji untuk selamatan, ubur rampenya adalah bunga setaman, kemenyan, kelapa muda, ingkung, tumpeng, sego golong, dan lain sebagainya. Sedangkan cok bakal adalah sesajen dalam sesajen. Maksudnya cok bakal adalah sesaji yang khusus ada dalam satu adat upacara ritual yang tidak bisa ditawar keberadaannya. Wajib ada atau harus ada, dan biasanya ada telurnya. Karena telur adalah simbol asal muasal kehidupan. Orang Jawa memiliki kesadaran kosmologis yang tinggi tentang keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan sangkan paraning dumadi, memunculkan sebuah kesadaran pribadi untuk meneguhkan prinsip memayu hayuning bawono, yaitu mewujudkan keselarasan dengan seluruh alam semesta. Sedekah, sesajen, cok bakal, ubur rampe, dan lain sebagainya adalah bentuk rasa syukur kepada Tuhan sekaligus sebagai ekspresi sikap welas asih yang nyata kepada seluruh makhluk di alam semesta. Tuhan sebagai eksistensi yang tak terbatas tetaplah sebagai muara dalam memohon dan berdoa. Demikianlah sekelumit ulasan tentang filosofi, sesaji, cok bakal, dan ubur rampe. Semoga cerita ini dapat menambah sedikit wawasan akan keberagaman sejarah Nusantara. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan atau versi dan masukan, jangan ragu untuk mengoreksi kami di kolom komentar. Jika dirasa bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Akhir kata, semoga kita selalu diberkahi dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.